Rabbil alamin. Assalamu alaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar bagi kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di aula yang tercinta kita. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati ibu kita, guru kita, Umi Inayah Al-Hafidhah selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Mabrur. Semoga Umi selalu di dalam lindungan Allah dan salah satu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga teman-teman dan juga teman-teman senasib, seperjuangan dan satu tujuan yang saya banggakan. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah nanti. Amin. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan tentang halal dan haram. Halal dan haram ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu halal dan haram tentang makanan, perbuatan, dan juga halal dan haram kita menyentuh yang bukan mahram kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua saja karena waktu yang mungkin tidak cukup dan masih banyak kegiatan yang kita laksanakan lagi nanti. Yang pertama, halal dan haram tentang makanan. Di sini ada yang tahu halal dan haram makanan yang haram? Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi yas'alunaka an innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya sungguh dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan juga hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dan barang siapa terpaksa memakannya bukan karena keinginannya dan juga tidak berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan haram yaitu bangkainya bangkai hewan darat, bukan hewan laut. Hewan laut ini halal semua. Nah, terus ada darah, lalu daging babi. Kenapa daging babi itu diharamkan Allah? Karena daging babi itu makanan orang sendiri, diharamkan. Jadi Allah itu sayang sama kita. Nah, terus ada hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang dikorban itu kan halal ya, dan yang setiap kita korban itu halal. Nah, di situ. Nah, darah itu saya pernah dengar di tanah Jawa ini ada budaya kalau makan darah. Jadi itu ayam disembelih, darahnya itu dituang di baskom, terus dibekuin sampai benar-benar beku, habis itu dimakan. Terus di situ minuman haram juga ada. Minuman haram, haram khamr. Khamr atau tahu kan khamr? Apa coba, Mbak? Iya.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Nah, maka katakanlah di dalam dua perkara itu ada dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, terus lanjut ke tema yang selanjutnya, itu halal dan haram kita menyentuh yang bukan mahram. Di sini ada yang pernah pacaran nggak? Pacaran ada yang pernah nggak? Pacaran saja sudah haram loh. Nabi Muhammad pernah pacaran enggak? Nabi Muhammad pernah pacaran enggak? Enggak pernah. Terus pemegang yang bukan mahram, misalkan ada sepasang kekasih nih dalam status pacaran. Nah, terus yang lakinya itu ngajakin ketemuan di contoh di taman. Nah, terus jalan datang mereka ngelilingin taman tuh sampai pusing gitu. Terus ada orang alim lewat. Nah, kalau kita ketemu orang lagi pacaran terus gandengan tangan, kita apain coba? Pisahin. Iya. Jadi ada orang alim pas-pasan pas-pasan sama orang pacaran tadi, gandengan tangan, nah diingetin datang dia. Ini ada yang tahu kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu enggak? Nah, terus lanjut berzina. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan buruk jalannya. Nah, di ayat itu diterangkan bahwa kita aja mendekati zina aja itu tidak boleh, apalagi melakukannya. Nauzubillah. Mungkin sampai itu dulu saja video saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata atau lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Sudah susah ya? Jangan susah, wawasan saya belum terlalu ini. Ada yang mau bertanya enggak? Mas? Hukumnya kalau menyembelih hewan seperti sapi, mengapa harus mengucapkan takbir? Itu biar halal. Saya serahin sama Umi ya. Gitu. Terus ada yang lagi bawa ada yang lagi. Siapa? Iya. Kan di situ ada makanan. Itu tahu kalau ini punyanya Mbak Ana, terus dimakan, tapi bilangnya nanti itu punya gimana? Dimakan tapi berbulan. Ya enggak oh. Gimana? Ulang pertanyaannya. Misalnya kan kita lihat itu ada makanan, kita tahu itu makanannya siapa. Nah, terus kita makan, waktu dia makan berbulan. Kalau kita makan. Pengalaman. Kalau kita melihat makanan, nah terus makan. Itu tahu itu punya siapa, terus kita makan. Ya. Ngomongnya
Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Mas ada lagi yang bertanya? Mas Fadli. Apa hukumnya memandang lawan jenis? Memandang lawan jenis. Kalau kita misalkan kita lagi ketemu sama cewek tuh, nah terus kita pandang atau kita liatin terus, itu jangan berkedip, dosa. Kalau nggak kedip, ya gimana ya? Ada lagi? Ya Mas Jali. Kita di jalan nemu uang, terus kita langsung ke kota amal. Apa hukum uang itu? Oh itu apa? Yang punya itu juga dapat pahala. Apa lagi? Kan tadi katanya Omar itu ada yang membutuhkan, tapi lebih banyak Dosanya. maksudnya yang menguntungkan seperti apa? Menguntungkannya kayak apa? Tubuh jadi lebih fit atau apa gitu? Lupa. Saya akhiri kalau mohon kalau ada salah saya mohon maaf karena kesalahan itu sifat manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes Adnan sudah bagus sekali ya. Terus untuk selanjutnya saran Umi, 1 masalah puasa, 2 masalah menuntut ilmu, 3 masalah dorongan untuk menghafalkan Al-Quran. Contohnya manfaatnya menghafalkan Quran itu bisa untuk apa? Tuh, biar gak kemana-mana. Nanti setelah puasa kita bahas yang lain-lain. Dan gak apa, tapi bisa pinter. Paham gak? 1 masalah mungkin tarweh yang setiap hari kita ya tarweh, pahalanya tarweh atau larangan tarweh atau gimana. Terus masalah puasa sih banyak sekali ya yang diharapkan, yang dimakruhkan. Terus masalah sholat, jamaah dan lain yang setiap hari kita lakuin. Dan tapi tidak apa-apa. Ini hanya menambah saja. Untuk tadi Fika itu namanya husop. Kalau pakai gak jelas. Itu sudah tahu nih Mbak Ana. Jadi gini ya, coba didengarkan. Mengambil milik orang itu kalau belum 6 jam belum dicatat. Contohnya sampai ngerasani wong. Ngerasani tahu ya? Namanya apa itu? Gibah orang. Kalau sebelum 6 jam itu belum dicatat malaikat, siapa tahu nanti minta maaf. Ini sama itu. Paham gak? Kalau sudah 6 jam terus dicatat, 6 jam kok terus jaluk maaf, ya dimaafkan, ya terhapus, tapi sudah ada catatan di situ. Ibaratnya kamu jatuh, terus ini kalau sembuh ada apanya ini? Bekasnya itu, tetap ada bekasnya. Tapi kalau belum 6 jam belum ada bekasnya, belum dicatat karo malaikat. Siapa tahu deh dia tadi minta maaf. Makanya kalau kamu ngerasani, katakan rasanya orang yang tidak ngerti alamat, contohnya ada pengemisnya gemuk, bokongnya besar umpamanya. Terus kamu bilang minta sedekah, kamu begini, kamu itu gemuk kayak gitu kok minta dan lain-lain. Lah itu kan menyakiti orang. Nanti kalau dia sudah nggak kelihatan, kita nggak bisa minta maaf. Makanya nek ngrasani saya ngerti wae. Saya ngerti alamatnya, nanti suatu saat bisa diparani
rumahnya. Kalau pengemis apa kamu tahu? Nggak tahu, umpamanya ya, ini umpamanya. Paham ya? Nah, kalau bisa ya minta izin dulu. Ya, dulu itu kan ada apa? Siapa bapaknya Imam Syafi'i mau apa? Mau mondok, akhirnya dia nyabrang sungai, terus menemukan apa? Buah apa? Delima ya. Nah, itu aja jadi perkara. Nanti soalnya kalau makan milik orangnya tidak ikhlas, ini akan jadi darah, alirannya kotor semua. Karena ini yang dimasukkan kotor, jadi kotor semua. Contohnya kamu punya es teh 1 ember, dikasih belek tahu 1 cendok, kamu doyan nggak? Itu banyak, tapi campurannya sedikit, kotor itu sudah kotor semua, dibuang toh, nggak enak. Itu ya, maka makan hati-hati. Terus kalau banyak makanan di sini kotor, besok kalau pada masa itu perutnya jadi besar gini. Jadi perutnya itu sampai kayak ular itu. Kamu di sini perutnya di tempat Pak Didam sana 70 kilo, itu besar. Jadi kamu kayak ngulur-ngulur ini perutnya karena penuh dengan kotoran, penuh dengan ular, karena banyak kotorannya. Itu kotor sebenarnya, tapi kita kadang nggak sadar. Ada uang 2.000 aja, kalau nggak ada orang, atas nggak ada orang, bawah nggak ada orang, harus buat beli es krimnya itu masuk jadi kotor, kecuali minta dan atau disahur. Paham ya? Tapi Riza tadi nemu uang itu harus diumumkan. Siapa yang kehilangan? Tahu kehilangan ya? Kehilangan itu apa ya? Siapa yang diumumkan gitu loh. Siapa yang kehilangan ini? Kalau nggak ada yang merasa kehilangan, ya dia akan dikotak. Tapi kalau suatu saat dia tahu ada uangnya Umi, kemarin uang saya di situ, lo tak masuk kata, ya kamu harus ganti. Paham nggak? Umi itu pernah beli sapu, harganya 9.000 saat itu. Umi sudah nyangking di rumah, terus minta ambil uang, terus disitu. Umi itu lupa kalau dibawa. Akhirnya Umi dikasih lagi 1 sama orangnya. Ini Pak uangnya, ini Bu sapunya. Akhirnya sampai jauh, kok yang satu ada? Aduh, piye iki? Dicari nggak ada. Akhirnya 9.000 Umi masukkan ke kotak. Yang 1 karena itu ganti. Tapi suatu saat kalau orangnya lewat mau dikasihkan. Tadi pertanyaan Dimas apa kok nggak ngerti ya? Kalau lebaran kenapa kalau pas nyembelih sapi harus mengucapkan tasbih? Kok takbir toh? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, gitu toh? Subhanallah walhamdulillah. Ya bagus. Ya malah bagus hukumnya. Baik lagi. Kalau hari raya toh, hari raya kurban. Enggak kurban itu ngucap ke bagus. Sekarang jadi ngucap ya bagus. Ya malah bagus. Kalau diucapkan dengan yang baik. Iran sama Allah saja subhanallah. Kumun. Ada lagi, sudah ya? Ya, ini juga waktunya sudah habis. Nanti Umi saran. Jadi kita semakin lama semakin baik. Kita kepengen semuanya anak-anak ini pilihan Allah. Karena anak-anak ini anak-anak yang tahan uji. Teman-teman di luaran sana banyak berpoya
semua mau mengaji, mau apa itu nggak keluar, dah siang malam, kepenginannya mata, kepenginnya bisa untung akhirat. Dulu itu ada jadi menjelaskan apa itu? Karena jenengan pilihan Allah, jadi dulu itu pernah ada cerita, ada orang kaya raya, dia punya anak 3 laki semua. Setelah itu dia ngomong sama anak-anaknya, nak, sudah kamu mau jadi apa bapak biayai, karena bapak ini kaya raya, dah mau kamu sekolah di Australia, di Belanda, di mana saja terserah. Tapi kalau belum berhasil kamu gak usah pulang. Ya Pak, saya mau, ini contoh ya, mau sekolah di Australia katakan. Yang nomor 2, saya mau Pak, dah saya biayai semua karena bapak itu kaya raya. Saya biayai ke Inggris umpamanya atau ke Amerika, dah yang 2. Yang nomor 3 itu saya mondok saja Pak. Loh, mondok kamu tuh mau makan apa? Mosok mondok itu 1 nggak punya ijazah, 2 nah tuh juga ijazah Quran juga tidak bisa untuk melamar pekerjaan. Kamu itu kerja apa? Udah kamu sama kakak kamu sekolah di mana saja. Enggak Pak, saya tetap mau mondok. Kalau mondok udah nggak tak aku anak, biar kamu nggak tak biayai, nggak apa-apa, yang penting saya mondok. Setelah berapa tahun anaknya yang 2 berhasil kaya raya karena jabatannya tinggi, sekolahnya tinggi, dibiayai dari luar negeri. Nah, tapi bapaknya juga janji besok kalau sudah jadi orang, sudah jadi kaya raya, permintaan bapak harus bisa kamu penuhi. Ya Pak, siap. Akhirnya berdua kaya raya, betul. Akhirnya yang 1 tadi masih di pondok, nggak dibiayai. Akhirnya bapaknya itu udah, nak, sekarang kamu sudah saya biayai berdua, udah pinter-pinter, jabatan tinggi, kaya raya, bapak sekarang mau minta kencono emas, kursi yang raja yang dibuat dari emas. Lu bapak ini gimana? Kok orang gila ini? Malah bapaknya dikatain gila. Kok kayak raja tuh Pak? Udah, kamu kan janji kalau jadi kaya raya permintaan bapak dipenuhi semua. Ya sudah, akan dikebeke kursi, kursi mas, dari mas. Akhirnya jalan-jalan ke istana negara. Di situ ada raja. Akhirnya malah kepengen kursinya raja yang lebih baik. Nah, aku minta yang raja itu. Aku ini raja Pak. Mas pokoknya aku kepengen kuwi. Akhirnya, loh piye Pak? Enggak ada. Lo liyane kuwi. Ora eneng, pokoknya aku harus. Tes. Sampai mana tadi? Akhirnya dicolong. Setelah dicolong, akhirnya coba dengarkan sebentar. Setelah dicolong, terus rajanya marah-marah. Ini bapakmu harus saya bunuh karena ini. Enggak Pak. Bapak raja itu minta bayaran berapa, saya kaya raya. Enggak, kamu yang kaya raya Pak, saya itu sekolahnya di Nederland, jadi saya kaya raya. Enggak, saya ini enggak minta apa-apa, hanya saya mengajukan pertanyaan 1 saja. Kalau bisa jawab, nanti bapak enggak saya jadi bunuh. Apa Pak pertanyaan? Ada berapa macam orang di dunia? Yang 1 yang dari Amerika menjawab, ada 2, laki-laki dan perempuan. Nek kuwi aku iso.
Enggak itu yang dimaksud. Akhirnya enggak bisa. Dah saya kasih terus buku yang dari kuliah tadi dari luar negeri dibuka enggak ada semua. Akhirnya dah saya kasih kesempatan 3 hari. Kalau 3 hari enggak bisa jawab pertanyaan ini, nanti bapakmu saya bunuh. Akhirnya bapaknya kan ngakunya 2. Terus yang 2 tadi nyari adiknya. Adiknya tertanya di pesantren di gunung, malah kurus karena puasa terus, kering karena nggak pernah diurusi karo bapaknya. Lah wong senengane ewe matal, picise matal, nggak pernah dikasih uang. Sarungnya ngeper, tahu ngeper nggak? Jadi kalau dibuat jalan, ngeper. Saking anunya, kayak tanya, "Loh, Dek, kamu kok di sini kayak bakar kuku?" Biar tak nokos, biar bakar kuku. Iya Kak, ada apa? Ini bapaknya mati. Loh Bang, sampai kok ngerti nek bapaknya mati kok sampai Gusti Allah? Ora bapaknya dipateni rojo, perkarane gini. Nah piye masalah ya ora iso jawab kuwi kowe. Ya wis aku tak jawab. Itu yang pesantren. Akhirnya pulang tuh ditumpak ke motor karena orangnya kaya, dinaikkan Alphard nggak mau. Piye sandalnya jabet selen bisa, sarung ngeper, jabet selen. Akhirnya dia ketemu ini orang mancing. Pak, cepet, kok nak dipateni bapak sebentar. Pak mancing ditakoni, ada apa Pak? Yuk ikut saya. Loh saya mancing, dan mancingmu berapa saya bayar? Ini untuk anak istri saya, nanti saya juga sholat, juga puasa, juga saya mancing setiap hari karena untuk apa itu, untuk nafkah anak istri saya. Dan saya ajak, dah diajak. Kakaknya bingung, wong mancing malah dijak piye. Akhirnya yang kedua ketemu WTS, tahu WTS ya? WTS itu wanita tunasusila. Mbak, kamu tak ajak? Enggak, saya mau cari uang. Ini saya pakainya sudah kayak gini. Bayarnya berapa nanti tak bayar. Kamu juga sholat? Saya enggak pernah sholat saya. Ya sudah dijak. Kakaknya bingung lagi. Ki adik dewi Pak Edan ya. Terus yang ketiga ada orang pengemis. Bu, mau kemana ngemis? Ibu juga sholat? Enggak, saya enggak mau sholat. Gusti Allah radio, saya kere bende saya kayak gini. Oh, itu tak ajak ke kerajaan. Enggak, nanti saya bayar. Ya sudah, kakaknya bingung juga. Iki adik iki piye kok stres apa ya kok kayak gini. Akhirnya sampai di kerajaan bilang, ini siapa? Saya, ini anaknya bapak itu Pak yang mau dibunuh. Loh katanya anaknya 2, tapi saya anaknya yang ketiga. Loh dia bilang kamu gak diakui, tapi saya anaknya Pak. Ya sudah apa jawabannya? 1, jadi apa nih? Macam-macam orang, ada berapa macam orang di dunia? 1, ini Pak, orang mancing. Loh kok orang mancing? Orang mancing ini dia walaupun sengsara di dunianya sebentar, tapi besok di sana di akhirat dia senang karena walaupun dia nggak punya, tapi syukur dia tetap beribadah. Itu nomor 1 apa? Sa'idun fid dunya, saqiyun fid dunya, wa sa'idun fil akhirah. Rekoso sebentar. Terus yang kedua jawabannya apa? Ini WTS diajukan. Loh, kok jawabannya kayak gini? Ini bertanda bahwa orang di dunia ini, di dunia bahagia, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Hanya dia senang-senang di dunia. Apa itu karaoke segala macam, tapi besok dia karena dia tidak ibadah. Yang ketiga pengemis diajukan. Ini Pak yang nomor 3. Loh, kok pengemis? Ya, pengemis ini waluran. Dia itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah.
Dia itu pengemis yang tidak punya tapi tidak mau ibadah. Yang nomor 4, yang nomor 3 kayak panjenengan, raja, ibadah, adil, dia jadi presiden. Jadi saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Lan jenengan milih yang mana? Saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, atau itu macam-macam orang di dunia. Paham nggak? Nah, paham ya? Jadi ya tak pilih ke kamu bahagia dunia, bahagia akhirat. Tadi yang nomor 1 apa? Orang mancing tadi, syukur ya. Jadi semoga sampai saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Allahumma amin. Terus akhirnya rajanya tadi begini, loh ini kok pinter sekali, padahal sandalnya jabet selen, terus sarungnya ngeper, dut, kupluke malah matal, tapi kok malah pinter karena dia dari pesantren, ahli ilmu, ahli tirakat, ahli puasa. Lah ilmu kayak gitu di negeri tidak dipelajari. Yang pelajaran adalah di pesantren. Itulah kita juga membawa nama orang tua. Akhirnya rajanya begini, karena ini walaupun kayak ini kupluk, ini akan saya pek mantu. Loh, akhirnya jadi gubernur. Loh, cah pondok sing maune mangane pugung dadi gubernur. Loh, percaya ora? Iya, karena apa? Yang dicari itu akhirat, dunianya dapat. Akhirnya bapak nih jaluk ngapura, mau sing ora ngakoni jarine apa ilmu agama ora kena gimangan. Ya ora kena wong mangane sego. Masa arep mangan. Begitu ya.